Halo, Halo, dengan kondisi suara yang iya, kembali lagi di Ruang Ngobrol. betul, Kali ini kita akan membahas Attack on Titan sesuai janji. yes, Kemarin kita udah bahas produknya yang ini. hmm, Sekarang kita akan membahas ceritanya, yes, as a rangkuman ceritanya, serial serial, mangganya, ya, serial manganya. Nah, sebelum kita bahas itu, jangan lupa teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. betul, Oke, langsung aja Attack on Titan. Sebelumnya cerita-cerita dikit ya soal ya, Attack on Titan ya. betul, Nah, betul, betul, aku tuh mengikuti komik ini tuh dulu sebelum animenya tayang, Mas. hmm, Sebelum animenya tayang udah ngikutin karena ada teman yang review, hmm, temen hmm. di blognya teman Mas blognya alfer.blogspot sekarang udah nggak ada. Tapi berarti blognya udah kayak- terbit di Indonesia ya? belum. Oh, belum, Saat itu belum. Nah, Attack on Titan tuh lucu. Ada ceritanya di di apa nanti aku kasih linknya hmm, di anunya sama aja tuh Jepang interview. hmm, Dia terbitnya itu lupa, jadi right-nya udah diambil, lupa nerbitin, lupa nerbitin sampai animenya tayang. animenya kan sekitar 2013. Iya, aku tuh Ya, ya, baca itu 2011 kalau nggak 2012 ya, an. ya, Dan itu tuh apa ya, beneran dapat gitu loh, Mas. hmm, Nah, tapi kemudian hal yang hilang kemudian ketika ganti ganti protagonis itu, nah aku feel-nya hilang nih. ya nanti, kita Nanti kan tuh masih, maksudku ya, itu ya, loh. ya, ya, betul, Nah, betul, kemudian betul. untuk kepentingan konten ini aku baca ulang, Mas Bagas Aku disuruh dipaksa baca. baca. Tapi Mas Bagas kan udah ngerti animenya kan? Tahu, aku animenya duluan malah. Dan itu bagus banget kan? Emang bagus Gila, banget. pada saat keluar tuh itu udah langsung bikin Attack on Titan jadi raksasa. Jadi ini Riz, apa di jalan-jalan di Jogja tuh yang pakai jaket tim Enggak penyelidik. cuma di Jogja. Iya, nggak cuma di Jogja ya. Tapi kan maksudnya jadi banyak banget gitu. Dulu eranya Naruto banyak tuh yang pakai Naruto, tapi eranya AOT. Fenomenanya AOT sebesar itu. Kenapa kemudian animenya bisa memberi mirip, perbandingannya mirip sama Kimetsu no Yaiba, Mas ya? Ya kan kalau nggak salah kamu juga pernah bilang Riz bahwa off cam selalu ada aja anime yang ngebreak ya, yang terus kemudian lifespan-nya panjang, orang pakai kostumnya, bahkan jaketnya siapa Tanjiro sama Netsuko ya, pun banyak yang pakai kan, gitu. Dari in daily life lah. Ya. Kalau udah sampai begitu, berarti memang suka nggak suka gambarnya mirip, nggak begitu bagus, tapi presentasi animenya gila luar biasa. Iya, yang jelas animenya itu mewujudkan benar-benar alat manuver 3D. Itunya benar-benar bisa ditunjukin kan, maksudnya perputaran kameranya, sedangkan di komik kan statis ya, kayak gitu. Jadi oke lah. Nah itulah, dan itu membuktikan bahwa ceritanya memang bagus, bagus ceritanya. Aku lebih setuju, lebih sepakat untuk aku bilang bahwa lore-nya solid lore-nya. Yang lucu adalah pada saat tamat banyak yang nggak suka. Nah ini tuh apa Riz? Karena trigger pertama kamu ngasih komik ini AOT ke aku untuk membaca dan untuk kita kontenkan sekarang adalah salah satunya setelah tamat banyak yang divided opinion. Ya, nah itu tuh apa sebenarnya, kayak gimana? Pada dasarnya sih karena endingnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Karena jadi gini, aku ngomongin soal psikologi. Soalnya ketika aku baca ulang, ini kasusnya sama kayak Bleach. Ketika tamat aku bete, tapi ketika baca ulang fine aja sih. Ya memang ada jeleknya, tapi ada sesuatu yang ketika dibaca maraton, rajutannya oke toh. Nah, Attack on Titan tuh gitu. Ketika aku baca ulang sampai dengan maraton, ini bagus. Ya memang ada kurangnya dalam artian kan endingnya fraksi Jaeger tuh kan menuju ke arahnya kan ke utopis. Utopis adalah Eren bisa menyelamatkan dunia atau ke anarkis. Semua hancur, yang menang Eren. Nah, tapi kan milihnya di tengah-tengah. Oke. Pakai cinta. Nah, itu loh. Cinta itu yang bikin teman-teman yang baca itu merasa patah. Kok ngomongin cinta sih? Nah, padahal ketika dirajut ketika baca ulang itu, memang grand theme-nya itu cinta terhadap menjadi budak cinta. Ymir itu kan
2000 tahun karena kan dia cinta Raja Fritz kan. Menunggu seseorang yang Bisa membebaskan dari, ini kan soal budak ya, Ymir itu kan budak. Nah, Mikasa itu kan kemudian kenapa Mikasa yang menjadi adalah Mikasa itu kan dia memang cinta Eren tapi dia tidak menjadi budak cinta. Dia paham Eren salah, dia harus menggantikan Eren. Nah, free-nya itu loh, freedom untuk memilih walaupun kamu tuh cinta sama dia, tapi kamu bisa memilih mana yang baik. Sama seperti Eren kan, dari awal dia menginginkan freedomness kan, dan untuk dia di luar tembok segala macam. doing everything he can, dan itu kan menjadi budak kebebasan. Dia menjadi budak kebebasan. Hal yang salah pun sampai akhirnya dia sendiri bilang bahwa ternyata di luar tembok tuh nggak seperti yang ya, bayangkan. Nah itu kekecewaan teman-teman yang baca per chapter, itulah yang kemudian membuat Attack on Titan menjadi kalau bahasanya itu catastrophic ending. Tapi itu rame pada saat itu. Pada saat itu rame. Nah uniknya adalah gaung seperti ini tuh nggak dapat di animenya. Karena gini, menurutku ya, ini psikologis baca aja. Kita kan nunggu Attack on Titan tuh sebulan sekali pada saat itu. Jadi hype-nya gede. Nah, sedangkan anime itu kan seminggu sekali. Jadi banyak yang bilang lah, nggak jelek-jelek banget kok. Anime loh, anime watcher, nggak jelek-jelek banget kok. Pun ketika kita baca ulang kan, ya nggak jelek-jelek banget mas. Ya kan bagus kok. Endingnya proper kan. Akhirnya proper kan. Iya. Benar sih. Jadi yang aku ngobrolin sama Daris adalah teman-teman setelah baca endingnya tuh, setelah baca sampai tamat, di endingnya itu adalah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh storytellernya, oleh mangakanya, karena memang mereka berusaha sampai ke skema yang luar biasa besar, tapi pada akhirnya mereka tahu bahwa emang harus Mikasa yang ya karena koneksinya tuh begitu, mau sedalam dan sejauh apapun Eren dengan pendahulunya, tapi di kehidupan nyatanya tuh Eren sama Mikasa hubungannya. Dan itu terlihat kok. Kalau bacanya maraton, benih-benihnya itu kelihatan. Nah, kalau boleh bilang sih ini Gundam. Dan endingnya Code Geass. Oke. Ya kan? Oke. Kenapa aku bilang Gundam? Kenapa aku bilang Attack on Titan itu adalah serial Gundam yang menyaru? Karena formula-formula Gundam itu ada politik, ada complicated protagonis, ada anak muda, remaja puber yang bingung mau gimana, dia terpaksa mendapat kekuatan yang kalau Gundam mendapat Gundam dan dia dipaksa untuk terlibat dalam konflik-konflik itu loh. Musuhnya juga Nah, kalau Gundam nyetirnya di sini, kalau ini nyetirnya di terus ada Gundam lain, ada Titan lain. Berarti kan itu Gundam lain. Tapi ada Gundam utama yang teknologinya hanya dia yang punya, yaitu Titan Perintis. Dan Titan Perintis itu dia nantinya kan. Betul. Nah, yang kemudian ketika kita tahu ternyata ada dua kubu yang berseberangan, itu juga Gundam banget. Dan ketika diperkenalkan dua kubu ini, ngobrolnya jadi soal politik. Iya, betul. Nah, itu tuh Gundam itu eskalasinya begitu. Awalnya tuh kayak gebuk-gebukan biasa, robot lawan robot. Lama-lama ngomongin eskalasi politik. Iya. Karena kepentingan kan yang bergerak. Nah, kalau aku boleh ngomong ya, ini tuh kayak season 1 dan season 2 Gundam 00 salah satunya. Season 1-nya itu adalah ketika Eren selesai. Nah, season 2-nya adalah sudut pandang lain. Gundam 00 itu gitu. Oh, gitu ya. Ada awal-awalnya tuh gitu. Ada sudut pandang lain, dari Mas Bagas gak cocok sama konsep ganti protagonis itu. Betul. Itu salah satu hal yang buatku nggak tahu ini minus apa enggak sih, tapi kayak kusayangkan, maksudku adalah 20 volume lebih kita ngikutin Eren dan timnya dan teman-temannya segala macam, tapi kemudian setelah itu ada hal yang terjadi dan berbalik sudut pandangnya demi kepentingan cerita. Karena kita harus tahu nih bahwa yang nyimpen rahasia tuh bukan hanya kamu loh. Ada pihak lain yang nyimpen rahasia yang bisa kebuka kalau kami juga nyeritain gitu kan sebenarnya. Tapi
dalam konsep lain bahwa karakter utama yang kemudian dalam tanda petik menjadi menjadi antagonis, karakter utama protagonis yang kemudian jadi antagonis itu di dunia film Star Wars itu udah terjadi. Udah benar-benar terjadi. Star Wars episode 1, 2, 3 itu karakter utamanya Anakin Skywalker. Ya, Anakin Skywalker dari kecil, remaja, dewasa. Tapi kemudian 4, 5, 6 musuh utamanya adalah Darth Vader yang juga Anakin Skywalker. Jadi sebenarnya konsepnya bukan konsep baru. Nah, tapi dalam dunia manga itu memang agak groundbreaking ya. Iya sih. Tapi pembaca nggak bermasalah, Riz, dengan itu. Pada awalnya ini yang menarik juga, Mas. Pada awalnya bermasalah ya. Karena kaget. Aku juga ketika baca mulai itu tuh, karena ada rasa aku kan nggak pengen ngikutin Rainer ya. Terus kemudian ada Gabi yang, nah ini Gabi tuh menurut saya karakter Gabi seperti apa? Menarik nggak? Ternyata pada dipakai terus dan perannya oke sampai akhir itu memang mungkin kayak jadi jangkar atau barometer. Iya bener sih. Gabi itu kan jembatan untuk melihat ya. Banyak nggak suka sama Gabi karena dia membunuh. Nggak ragu ya? Nggak ragu dan korban-korbannya kan emang orang-orang yang kita sukai ya. Jadi sentimen terhadap Gabi itu personal sekali. Tapi ngomongin secara objektif dari sudut pandang cerita, Gabi itu sangat penting. Karena dia melihat, dia tuh anak kecil yang dicuci otak. Kemudian ketika dia melihat kenyataannya seperti apa, pelan-pelan dia mengakui kesalahan. Nah itu kuncinya. Kenapa Gabi menjadi penting itu? Iya. Nah itu yang membuat shifting protagonis ini keren. Kerennya adalah apa? Karena Attack on Titan berbeda dengan anime komik kebanyakan. Berbeda dengan storytellingnya Attack on Titan itu jenius. Karena apa? Ngobrol. Nah itu dia. Itu justru sebenarnya aku ngobrol sama Daris, aku kurang cocok. Dan ternyata kenapa di animenya works karena ngobrol di anime itu enak. Kita tinggal dengerin aja. Tapi buatku baca orang ngobrol berhalaman-halaman bahkan bisa hampir 3/4 buku tuh melelahkan buatku. Ya. Aku pribadi. Kalau aku setelah ngobrol sama Mas Bagas soal ngobrol itu aku malah, make sense, kenapa sih penjelasannya jadi streamline? Iya. Soalnya biasanya dan penjelasannya itu adalah sudut pandang. Jadi ketika lagi ngomongin arc besar pertama, ketika Eren protagonisnya, sudut pandangnya adalah sudut pandang orang yang nggak ngerti apa-apa. Bener. Jadi mereka tuh berusaha mencari jawaban apa sih? Apa Titan itu? Kenapa kita diserang dan lain sebagainya? Dan semuanya ngobrol, tidak ada apa namanya narasi. Tidak ada narasi. Semuanya ngobrol, semuanya dijelaskan dari sudut pandang Henge sebagai peneliti Titan, dari sudut pandang Erwin yang menyelidiki yang dia punya dari Komandan Visis. Dari semuanya dijelasin. Ketika berubah menjadi Rainer dari sudut pandang Marley, semuanya adalah pembukaan. Dia disclosing apa sih yang selama ini dipertanyakan. Yang diobrolin tuh sebenarnya yang dipertanyakan di sana, dijelasin di sini. Itu yang aku anjir bagusnya di sini toh. Cuman memang ya konsekuensinya memang ada orang yang kebingungan, ada orang yang jadi nggak suka. Ya memang ya, tapi pada kenyataannya pada akhirnya kan memang ya tamat dan works. Semuanya tuh tinggal suka apa nggak suka, cocok atau nggak cocok. Nah, aku pribadi, Riz, mau pergantian karakter protagonis, terus kemudian apa namanya obrolan tadi segala macam, aku tuh nggak dapet feel untuk bisa baca terus. Aku nggak. Jujur aku cukup speed reading ya, balik-balik gitu. Cuman begitu sampai ke Ymir, itu titik dimana aku ngikutin. Kenapa? Karena aku suka mitologi kan. Untung kan, aku bilang nggak boleh Mas, harus baca dari sini sampai sini. Makanya begitu Ymir, lah kok Ymir? Ymir kan the first giant di dunia mitologi Nordik atau Norse itu. Ymir itu adalah the first giant. Bahkan Mimir di game God of War itu bilang Mimir dewa terpintar. Dewa terpintar itu bilang ke Atreus dan si Kratos bahwa semua makhluk hidup, mau dewa, mau manusia, mau apapun, itu berasal dari Ymir's flesh. Jadi semuanya tuh kalau di sini tuh kan tulang punggung. Makanya disuruh makan, pokoknya suruh nyerap lah, suruh nyerap gitu. Bahkan
Ymir itu juga yang membangun tembok besar antara penduduk Asgard biasa sama eh, eh, ya dewa-dewa. Jadi make gitu. sense Jadi kan Mas jadi ya? jadi make sense semua. Nah, begitu sampai ke mitologi itu aku jadi ini yang aku suka gitu. Dan itu Gundam banget Mas. Iya, iya, iya. Ya. Dan itu Gundam banget. Dan yang pohonnya itu kan Yggdrasil kan. Betul. Pohon Dan besar. akhirnya terulang lagi kan? Ha. Endingnya Nah, terulang lagi. aku kan? nanti mau bahas ya soal Ya. 3 halaman terakhirnya ya yang banyak orang nggak suka itu. Ini kan jadi sia-sia gitu, tapi nggak. Nanti kita bahas soal itu. Ya. Nah, mitologinya itu beneran rajutannya enak banget ya. Setelah kita sampai pada titik Ymir tuh, lah make sense semua dong. Meskipun maksudnya si siapa Ymirnya bukan raksasa, tapi bukan itu kan poinnya. Ha. Bukan itu gitu. Jadi dia pencipta 9 titan, dia yang pada akhirnya keturunannya yang membuat tembok itu kan itu kan beneran Hajime Isayama ngerti banget loh. Iya. Dia ngerti ngapain. Nah, cuman kan sebelum nyampe ke sana mungkin dia emang udah naruh itu ya di puncaknya AOT. Cuma untuk nunggu ke sana kan sebetulnya nggak ada teasing apapun soal mitologi itu kan. Nggak ada. Jadi kayak cuman kalau kita ngerti Ymir siapa mungkin mikirnya ke sana dikit-dikit sih. Mungkin iya. Aku nggak ngerti kan. Jadi aku nggak. Iya. Itu sih. Bahkan Surtur tuh di satu referensi adiknya Ymir. Oh. Surtur itu. Makanya Surtur. Ya. Surtur itu yang Surtur itu yang kemudian menghancurkan Asgard kan dengan Ragnaroknya dia gitu. Karena Ymirnya nggak bisa. Ymir sendiri di God of War tuh mati di tangan Thor gitu. Emang gede banget orangnya. Iya dan itu kan bentuk personifikasi Ragnarok adalah ketika guncangan tanah itu keluar. Betul. Makanya dan bener-bener Ragnarok kan. Betul, hari pembalasan gitu-gitu kan. Jadi ya, makanya aku tuh bagus banget sih. Bagus banget Attack on Titan tuh karena isunya tuh gede ya, politik. Dan ini Gundam. Gundam itu kan membawa isu politik. Cuman ya seperti Gundam karena isunya terlalu tinggi kadang-kadang bukan penceritanya, kadang-kadang tuh jadi rada dake-dake. Iya sih. Nah, Attack on Titan kadang ada gitunya. Kadang ada rada preachy-nya. Iya. Dan titik ketika mereka berkumpul untuk punya musuh bersama itu adalah trope yang sering dipakai di serial-serial robot. Gundam, Code Geass dan lain sebagainya itu trope-nya itu dan itu works. Aku nggak paham kenapa orang protes soal itu. Ini Attack on Titan. Hal terakhir itu ya. Padahal ya itu memang seperti itu. Dan soal cintanya Mikasa itu udah dijelasin. Ya Mikasa itu memang suka sama kamu sampai dia rela bantai Titan demi kamu, Eren gitu. Memang yang agak orang-orang kecewa kan ketika Eren terlihat cengeng. Ketika dia mau mati. Padahal dia udah Jadi itu loh, ngomongin ekspektasi aja, Mas. Orang kecewa. Nah, menurutku anime yang nonton animenya aja tidak akan terlalu kecewa. Iya sih. Pertama yang didapat adalah visual yang luar biasa. Pertama itu. Terus kedua, cara penyampaiannya lebih enak karena visual dibantu dengan omongan. Kalau baca kan emang agak tidak membantu. Gambarnya Hajime Isayama kadang ya Kak, kita baca orang ngobrol dengan dua kamera gitu ya. Kadang-kadang kameranya ke aku, kadang-kadang kameranya ke Daris gitu, maksudnya dalam panelnya itu. Tapi gambarnya kan tidak se-appealing itu gitu loh. Jadi untungnya sih bertumbuh. Volume 10 ke atas tuh gambarnya jadi bagus banget. Kalau soal background series, aku yakin asisten sih. Tapi kan si tokohnya ini juga tapi bertumbuh semua gambarnya. Aku sukanya itu gini, Mas. Ada joke-joke yang tidak ditaruh dengan sengaja, tapi cara menyampaikan dia joke-nya itu disengaja garing, biar kita itu nggak paham ini joke. Ada kan? Iya. Dan itu biasanya berkaitan dengan reaksi-reaksi. Levi terutama. Iya. Ayo kita minum wine, kan ada teh. Iya. Tapi kemudian itu berpengaruh pada plot utama. Itulah Hajime Isayama itu dia tuh menurutku cerdas naruhnya ya. Naruh joke-joke-nya dan dia paham, kayaknya nggak banyak orang yang paham deh, tapi ya udahlah. Karena dia paham sekali bahwa ini tuh cerita kalau dikasih joke yang belatan, betul. Nanti atmosfernya patah. Sebetulnya aku adegan klimaks itu kan memang Ragnarok itu ya. Sebenarnya kan itu, dan di komik itu bagus banget karena tidak ada dialog. Isinya kehancuran. Aku paling miris tuh yang ibu-ibu bawa bayi. Oh ya, itu puitis banget, Mas. Aku nggak tahu, kok aku nyari itu di anime nggak ketemu ya?
Nggak tahu, aku juga belum Aku nonton kan yang pada saat kita take ini kan part 2-nya season terakhir. Part 1, Mas. Ya part 2-nya belum tayang. Belum tayang, tanggal 4. Nah, kan kejadian Ragnaroknya di part 1 nih. Yang dua anak pencuri itu nguburin. Itu ada? Ada. Tapi yang bayi belum ada. Aku baru sampai si Henge itu Kak Irwin bangunin. Ayo, dia mati kan? Aku baru sampai situ. Setelah itu, Mas. Setelah itu berarti ya, aku baru sampai itu. Tapi kok aku cari-cari kok. Itu adegan gila, bagus banget. Itu iya sih, keren banget. Dan ketika full kehancuran itu sama sekali tidak ada. Nah, ini bagusnya adalah ketika adegan Ragnarok itu mereka tidak dialognya minim tapi penuh ekspresi manusia yang ketakutan dan helpless ketika datang penyelamat. Ya. Nah, ini tuh make sense. Ini tuh menurutku jauh lebih make sense dari Code Geass. Dan kemampuan mereka pasukan tempur ini udah mau kolosal kayak mau apa kayak hajar terus aja kan. Udah sampai kayak gitu. Aku lebih dapat feel-nya komiknya untuk Ragnaroknya. Nggak tahu kenapa. Jadi mungkin karena warna kali ya. Jadi warnanya di Netflix itu kan keluar semua gitu. Adegannya sih mengerikan, tapi menurutku ekspresi Titan itu lebih dapat di komik untuk hitam putih untuk menakutkannya tuh. Cara penakutkannya. Si dua anak itu juga matinya di komik kan satunya kepalanya hilang separuh kena batu bata. Yang di animenya nggak hilang, cuman ketindih. Iya. Gitu. Kalau yang satunya kakinya ketindih sama, keinjak nanti terakhirnya sama gitu. Tapi di luar itu beda. Jadi memang apakah komiknya worth banget buat dibaca? Sangat. Walaupun animenya juga superior ya, karena ada elemen-elemen yang works-nya di komik. Panel-panel kosong, bukan panel kosong nggak ada dialog. Panel-panel tanpa dialog, halaman-halaman yang benar-benar puitis itu kalau di komik jadinya sangat puitis. Nah, kalau di anime Eren berbentuk tulang itu kelihatan jalan. Ya kalau di komik enggak. Kalau enggak, jadi memang kupikir di komiknya kenapa dia diem aja sih? Apa ya? Agak berbeda dengan Kimetsu no Yaiba ya. Ini tuh ada dua apa Mas ya? Ada ketika baca komiknya tuh feel-nya begini, ketika baca animenya begini. Jadi ketika dua-duanya tuh komplit. Dan orang dibebaskan untuk memilih. Kalau aku sih dua-duanya Mas ya. Iya karena kan kamu ada di sebelum animenya ada. Benar sih, aku datang sebelum. Tapi bagi yang nonton animenya mungkin aja bisa bilang bahwa aku kayaknya nggak perlu beli komiknya. Gambarnya nggak oke. Gitu. Tapi ya gitu. Rest assured gambarnya makin kesini makin bagus kok. Memang sih. Apalagi 20 volume terakhir tuh gila gambarnya. Oke, untuk bagian-bagian terakhir, 3 halaman terakhir gimana? Nah, bagian terakhir tuh apa ya yang membuatku, karena itu ini yang menarik Mas. Chapter pertama itu kan judulnya Untukmu 2000 tahun yang akan datang kan. Nah, itu Mikasa Mas. Iya. Dia yang bilang ya. Nah, chapter pertama judulnya itu kan. Itu Ymir ke Mikasa. Oh ya. Jadi endingnya proper kan, fitting kan Mikasa yang menyelesaikan semuanya. Nah, 3 halaman terakhir itu banyak yang nggak suka karena sepertinya apa yang dilakukan Eren tuh jadi sia-sia. Karena terjadi perang lagi. Tapi memang siklus manusia begitu. Iya memang. Jadi kan ada periode peace tuh. Jadi halaman ketika Yggdrasilnya udah mulai gede banget, itu ada periode damai. Tapi manusia itu bagaimanapun ini kan sisi egoismenya Isayama ya yang memperlihatkan bahwa manusia itu bisa berubah. Tapi manusia ya akhirnya kalau memang sudah sampai titik puncak civilization biar akan lagi karena sejarah membuktikan itu. Jadi ini kan kayak cerita sejarah aja. Ya ini kita udah damai nih. Udah damai. Tapi kemudian sejarah itu berulang. Nah, lalu apakah yang dilakukan Eren jadi sia-sia atau enggak? Enggak, karena malah menurutku lebih bagus karena Eren kan mau seperti apapun ketika Eren sukses, kedamaiannya adalah kedamaian semu. Karena mereka akan punya rasa bersalah besar ya. Tapi karena Eren nggak sukses, akhirnya kan terjadi dialog. Dialog itu yang kemudian menjadikan peace sampai batas tertentu, sampai pohonnya gede. Ketika sampai ada lubangnya. Ketika pohonnya udah layu, halaman terakhir, disitulah perang terjadi. Karena emang udah berapa ribu tahun. Iya betul. Dan kemudian yang menarik lagi adalah beberapa panel terakhir kan ada anak muda dan anjingnya itu.
Itu kan ketika Civilization udah hancur lagi. Iya, hancur lagi. Tapi kan itu kan mangakannya ngetis bahwa apakah kalau masuk ke sana kemudian jatuh lagi? Ya, apakah kemudian Kan akan mengulang Titan Titan lagi. lagi. Nah, kan di situ sebenarnya. Ya, Ya, itu kan pembaca. pilihan ke pembaca Ya. yang apakah willing to mempercayai anak kecil itu untuk tidak. Atau dia cuman ketemu, oh ada pohon, oh udahlah pergi. Gitu aja. Karena Isayama kan puitis ya. Ya, Dia ya, mencoba untuk puitis di beberapa halaman terakhir, mungkin disalahpahami. Iya. Tapi interpretasi teman-teman seperti apapun, ya nggak apa juga. Kita kan mencoba menyampaikan interpretasi kami ya terhadap Attack on Titan ini. Yes. Yang mana kami sepakat bahwa ini tuh komik yang bagus, proper sekali. Dan secara volume juga nggak banyak Nggak banget. banyak, Gitu. cuma 34. Nanti kalau di sini tuh jadi 34 dibagi 2 berapa? 17 ya. 17. Jadi 17 volume kalau di ini. Makanya apakah worth to collect? Kembali ke teman-teman. Yes. Oke, itu aja kali ya. Udah panjang lebar nih obrolan tentang Cukup Attack panjang. on Karena Titan. memang panjang banget ya. Filosofis lah. Filosofis ya. Nanti mungkin agak panjang lagi kalau kita bahas Bleach ya. Nah, saya belum baca tuh. Nah, nanti nunggu Mas Bagas baca dulu ya. Itu. 3 shonen terbaik nanti. Nunggu Mas Bagas baca. One Piece kan udah ya? One Piece, ya kan belum lanjut. Nanti ketahuan dong aku nggak baca. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye.